اهدنا الصراط المستقيم لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan dari bekal menyambut bulan Ramadan yang kita bahas dari risalah ringkas Mukhtasar Ahkamis Siyam yang diringkas oleh Abu Abdillah Musa bin Abdillah bin Yusuf Al-Bar'awi hafizahullahu ta'ala, di mana telah kita jelaskan di buku ini beberapa pendahuluan seputar puasa. Telah kita jelaskan definisi puasa secara bahasa bermakna menahan. Adapun menurut istilah syar'i, maka puasa itu adalah menahan dari segala yang bisa membatalkan puasa, seperti makan, minum, jima, dan lain-lainnya, disertai dengan niat dari semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, dan puasa Ramadan sebagaimana kata Imam Nawawi itu diwajibkan pada bulan Sya'ban di tahun kedua Hijriyah. Nah, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Ramadan sebanyak 9 kali, dan setelahnya beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun ke-11 Hijriyah. Adapun diwajibkannya puasa Ramadan itu melalui beberapa tahapan. Yang pertama, bahwa kaum muslimin sebelum diwajibkannya puasa Ramadan, maka mereka wajib menjalankan puasa Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Ini tahapan pertama. Tahapan kedua, Allah wajibkan bagi mereka puasa di bulan Ramadan, sehingga puasa Asyura menjadi puasa yang sunnah. Hanya saja di tahapan kedua ini masih ada pilihan. Bagi yang ingin berpuasa silahkan, bagi yang ingin berbuka maka boleh dengan hal tersebut, tetapi dia membayar fidyah. Nah, kemudian tahapan yang ketiga, ini yang terakhir, yaitu diwajibkannya puasa Ramadan tanpa ada pilihan. Wajib bagi siapa yang mampu untuk menjalankan ibadah puasa. Adapun bagi mereka yang memang tidak mampu, ya, seperti orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, atau orang yang sakit yang tidak kunjung sembuh, atau wanita hamil dan menyusui, maka dia membayar fidyah. Nah, berdasarkan ayat di dalam Al-Quran. Baik, maka itu 3 tahapan diwajibkannya puasa Ramadan. Iya. Sekarang di sini beliau terangkan tentang hukum puasa Ramadan dan kepada siapa wajibnya puasa Ramadan itu.
Di sini kata beliau, alaman furidha siyamu Ramadan. Ya, siapa yang diwajibkan untuk menjalankan puasa Ramadan? Kata beliau, huwa fardun ala kulli muslimin balighin aqilin muqimin qadirin ala shaum. Puasa itu diwajibkan atas setiap muslim baligh, aqil, ini berakal, muqim, orang yang tidak safar, sedang mukim, kemudian qadirin ala shaum, dan dia mampu untuk berpuasa. Jadi ada 5 orang yang wajib berpuasa: muslim, balik, berakal, mukim, tidak safar, dan mampu untuk berpuasa. Nah, maka di dalam puasa disyaratkan dia muslim, karena puasanya orang kafir tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dia menjalankannya dalam keadaan dia kufur. Dan ini berdasarkan ijma para ulama, karena puasa itu ibadah yang butuh kepada niat. Nah, dan diantara syaratnya niat itu adalah Islam, sebagaimana sholat, ya, tidak mungkin diterima bagi orang-orang kafir. Hanya saja orang-orang kafir ketika tidak menjalankan apa yang menjadi kewajiban di dalam Islam, maka dia juga ikut menanggung dosa. Orang-orang kafir, karena mereka meninggalkan kewajiban di dalam Islam, entah itu sholat, puasa, dan lain sebagainya, mereka pun berdosa karenanya. Mereka pun berdosa karenanya. Nah, makanya disebutkan dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian wahai orang-orang kafir masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, kami dulu tidak termasuk dari orang yang mengerjakan sholat. Jadi dia sebut kenapa dia disiksa di dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka, karena dia dahulu tidak mengerjakan sholat. Padahal dimaklumi bahwa orang kafir, kalaupun dia sholat, sholatnya tidak akan diterima. Tetapi dia menjadi berdosa karena meninggalkan kewajiban sholat, selain dosanya terhadap kekafirannya. Nah, jadi disyaratkan bagi orang yang berpuasa dia muslim. Kemudian balik, orangnya harus balik, sudah dewasa. Ya, orang yang dikatakan balik apabila muncul salah satu dari 3 perkara. Ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Yang pertama, sudah mimpi basah atau mengeluarkan air mani. Ini tanda balik yang pertama, berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, apabila sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluan. Ini juga tanda balik bagi laki-laki maupun perempuan. Dan yang ketiga, umurnya sudah 15 tahun. Ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Kapan salah satu dari 3 ini muncul, maka dia dikatakan balik. Kapan salah satu dari 3 ini muncul, maka dia dikatakan balik. Dan khusus bagi perempuan ditambah tanda yang keempat, yaitu datangnya waktu haid bagi mereka. Nah, inilah pertanda balik khusus bagi perempuan. Nah, maka disyaratkan bagi orang yang berpuasa dia mesti balik, karena anak kecil yang belum balik tidak wajib untuk berpuasa sampai nanti dia sudah balik. Dan ini menurut jumhur mayoritas para ulama, dasarkan hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam ya, terkait dengan pena diangkat dari 3 orang, rufi'al qalam an salas. Salah satunya wa anis sabi hatta yahtalim, dari anak kecil sampai dia sudah balik. Dari anak kecil sampai dia sudah balik. Maka anak kecil tidak wajib berpuasa. Hanya saja kata ulama, disunnahkan bagi walinya, orang tuanya, untuk mengajari anaknya berpuasa. Disunnahkan bagi orang tuanya untuk memerintahkan anaknya berpuasa. Nah, sebagaimana dahulu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka melatih anak-anak mereka untuk berpuasa agar mereka terbiasa melakukan ibadah puasa. Iya, asalkan mereka sudah mampu memang. Jangan juga masih terlalu kecil kemudian disuruh puasa, akhirnya memudaratkan mereka. Jangan juga seperti itu. Tetapi kalau kita pandang dia sudah mampu, ya, maka disitulah disunnahkan bagi orang tua untuk memerintahkan anaknya berpuasa. Makanya telah sahih dari sebagian salaf, diantaranya Ibnu Sirin, Atha, Imam Az-Zuhri, Qatadah, Hisham, dan selain dari mereka, mereka mengatakan yu'marus sibyanu bisyam idza ataquhu. Kata mereka, para ulama salaf, anak-anak diperintahkan untuk berpuasa apabila mereka mampu melakukannya. Apabila mereka mampu melakukannya. Ini tanpa memudaratkan mereka. Iya. Dan tidak boleh anak dipukul karena tidak mau berpuasa, tidak boleh. Nah, ini tidak bisa dikiaskan dengan sholat ya. Kalau dalam sholat kan, ya, kata Nabi SAW, muru auladakum bis shalah wahum abna sab'i sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat kalau berumur 7 tahun. Nah, itu wajib bagi orang tua memerintahkan anaknya untuk sholat ketika umur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna asyri sinin. Dan pukullah mereka kalau tidak mau sholat ketika berumur 10 tahun. Nah, ini tidak berlaku untuk puasa. Kalau untuk puasa, orang tua disunnahkan saja, tidak diwajibkan memerintahkan anaknya untuk berpuasa. Kenapa dibedakan? Tidak dikiaskan dengan sholat. Karena berbeda antara puasa dengan sholat. Kalau sholat itu lebih ringan dikerjakan, ya kan? Beda dengan puasa. Iya, beda dengan puasa. Karena dia harus menahan lapar, haus. Ini lebih berat ketimbang sekedar sholat. Kalau sholat mudah. Makanya diwajibkan orang tua memerintahkan anaknya sholat umur 7 tahun. Karena mudahnya. Nah, kalau umur 10 tahun tidak sholat, dipukul dengan pukulan pendidikan. Iya. Dan itu tidak berlaku untuk puasa. Anak-anak tidak dipukul karena tidak berpuasa. Hanya diperintahkan saja. Nah, kecuali kalau sudah balik, nah ini wajib bagi dia untuk berpuasa dan diperintah berpuasa. Baik. Maka ini dari syarat wajibnya puasa. Ya, jadi tadi yang pertama muslim, balik. Kemudian yang ketiga aqil, berakal. Keluar darinya al-majnun, orang gila. Ya, orang gila tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa ketika dia masih gila. Dan ini berdasarkan ijma' para ulama. Berdasarkan hadis rufi'al qalam an salas, pena diangkat dari 3 orang, salah satunya wa anil majnun hatta yaqil, dari orang gila sampai dia sembuh dari gilanya, sampai dia kembali waras. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan An-Nasai dari Aisyah radhiyallahu anha, dan juga datang dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, dan juga dimaklumi bersama bahwa yang namanya puasa butuh niat, dan itu ternafikan dari orang yang gila. Itu ternafikan dari orang yang gila. Maka itu yang ketiga. Yang keempat dari syarat wajibnya puasa adalah mukim. Orang yang mukim, tidak sedang safar. Karena orang yang safar dia boleh untuk berbuka. Iya. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang sedang sakit atau sedang safar,
boleh bagi dia untuk berbuka, diganti di waktu yang lain. Menunjukkan kalau orang yang sedang safar, baik safarnya ringan atau safarnya berat, boleh bagi mereka berbuka. Boleh bagi mereka untuk berbuka. Nah, ya hanya saja boleh tidak orang yang safar berpuasa? Jawabnya boleh. Jawabnya boleh saja, asalkan hal tersebut tidak memberatkan dirinya. Iya, dan ini berbeda-beda masing-masing orang. Ada yang dia kuat walaupun sambil safar dia tetap berpuasa, dia kuat. Maka kalau tidak ada mudarat bagi dirinya, tidak membahayakannya, tidak masyaqqah bagi dia, maka lebih utama bagi dia berpuasa. Sekalipun boleh untuk berbuka, walaupun safarnya ringan. Walaupun safarnya ringan, boleh bagi dia untuk berbuka, tetapi afdalnya berpuasa. Tetapi bagi orang yang safar kemudian berat bagi dia untuk berpuasa, maka afdalnya bagi dia untuk berbuka. Afdalnya bagi dia untuk berbuka kalau berat pada saat dia berpuasa dan dia sedang safar. Nah, dan ini berbeda tentunya pada masing-masing orang. Iya. Kemudian dia mampu untuk berpuasa. Nah, dia mampu untuk berpuasa. Iya. Nah, di situ di catatan kaki dijelaskan oleh Syekh Hafizahullah taala, qad rakhasa asy-syari'u al-fitra liman lahu udrun syar'iyyun. Ya, syariat telah memberikan rukhsah untuk berbuka bagi orang yang memiliki udzur syar'i. Bagi orang yang punya uzur alasan syar'i. Wa yajibu alaihi ayaqdiya. Dan wajib baginya untuk mengkodoknya, menggantinya di hari yang lain. Wal a'dharu syar'iyyatu huwa ma jaa'a fil adillati syar'iyyah. Udur-udur syar'i, alasan-alasan yang syar'i yang membolehkan bagi dia untuk berbuka adalah apa yang datang keterangannya ya di dalam dalil-dalil syariat, kal marad was safar, seperti sakit dan safar. Ya, sakit yang dimaksud di sini sakit yang memberatkan bagi dia untuk berpuasa, bukan sakit yang ringan. Iya, tetapi sakit yang menyebabkan dia berat untuk berbuka, untuk berpuasa. Iya. Wa minal a'dzar asy-syar'iyyah al-haid wan nifas. Dan di antara udur syar'i, alasan syar'i ya yang mengharuskan seseorang berbuka adalah haid dan nifas bagi wanita. Wa kadzalika man syaqqa alaihi. Demikian pula yang berat bagi dia untuk berpuasa, wa hasala alaihi ju'un syadidun aw atshun syadid. Di mana dia dengan berpuasa dapat merasakan ya kelaparan yang sangat amat ya atau kehausan yang amat sangat. Nah, yakhafu bihaitsu yakhafu ala nafsihi al-halak, di mana dia mengkhawatirkan kebinasaan dirinya dengan dia berpuasa. Nah, maka kalau seperti ini kondisinya boleh bagi dia berbuka. Wa minal a'dzar asy-syar'iyyah aidan, di antara alasan syar'i yang juga boleh menyebabkan dia berbuka puasa, al-hamil wal murdi', kehamilan dan menyusui bagi perempuan juga. Idza asabaha adh-dha'fu bisababi hamliha aw radha'iha falaha an tuftir. Nah, apabila wanita tersebut ketika dia berpuasa di saat dia hamil atau menyusui menyebabkan dia lemah, ya, atau anaknya tidak, dia mengkhawatirkan anaknya, nah, falaha an tuftir, maka boleh bagi mereka perempuan yang hamil dan menyusui untuk berbuka. Wa minal a'dzar aidan, di antara udzur alasan yang juga membolehkan berbuka, al jihadu fi sabilillah littaqawi 'alal a'da, berjihad di jalan Allah karena untuk mengumpulkan kekuatan dalam melawan musuh. Wa haula'il ladzina udhiru anis shaum laisa wajibun alaihim al-fitra. Orang-orang yang diberi udzur seperti ini ya untuk tidak berpuasa, bukan artinya kita katakan wajib bagi mereka untuk berbuka, tidak. Bal yajuzu lahum ayasumu, boleh bahkan
bagi mereka untuk berpuasa. Yani fa idza wajada ahadun min nafsihi al-quwwah 'ala shaum falahu an yasuma. Bagi seorang yang dia mendapatkan pada dirinya kekuatan untuk bisa berpuasa, silahkan dia berpuasa. Ammal kabir, adapun orang yang sudah tua renta, fisin, yang sudah tua umurnya, alladzi ya'jaz anis shaum, yang berat dan tidak sanggup bagi dia untuk berpuasa, wala yastati' an yaqdiya, ya, wa kadzalikal marid, na'am, wala yastati' an yaqdiya, dan dia tidak mampu mengqadanya, ya, wa kadzalikal marid maradan mustamirra, demikian pula orang yang sakit dengan sakit yang terus menerus. Haula'i la yajibu alaihimus shaum wa alaihimul fidyah. Mereka ini, kata beliau, tidak wajib bagi mereka untuk puasa, namun wajib bagi mereka membayar fidyah. Wajib bagi mereka membayar apa? Membayar fidyah. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Taib. Ya, maka ini dari perkara-perkara udzur-udzur syar'i yang membolehkan seseorang untuk berbuka. Nah, kemudian kata Syekh, wa qad dalla ala dzalikal kitab was sunnah wal ijma'. Ya, wajibnya puasa Ramadan itu berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Amma minal kitab, adapun dari Al-Qur'an, fa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayyaman ma'dudat, hari-hari yang telah ditentukan dalam puasa itu. Faman kana minkum maridan aw ala safar, maka siapa di antara kalian yang sedang sakit atau sedang safar, fa'iddatun min ayyamin ukhar, maka boleh bagi dia untuk berbuka dan diganti di hari-hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang mampu berpuasa namun dia memilih untuk berbuka, maka dia bayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, siapa yang dengan sukarela mengerjakan ketaatan, kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan jika kalian berpuasa, maka itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk dan pembeda. Faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Al-Baqarah 183 sampai 185. Itu dalil dari Al-Qur'an. Adapun dari sunnah, kata beliau di sini, wa amma minas sunnati fa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil dari sunnah adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi sahihain. Dari hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang ada di dalam as-sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 pondasi. Wa dzakara minha, disebutkan di antaranya wasiyami Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Puasa Ramadan rukun Islam keberapa? 4 atau 5? 4 atau 5? Ada 2 riwayat kan? Ya, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Dua-duanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak bermasalah. Mau dibilang 4 silahkan, mau dibilang rukun kelima silahkan. Yang jelas dia sama-sama rukun Islam. Baik, itu dalil dari sunnah. Wa ammal ijma', adapun dalil dari ijma',
faqad ajma'atil ummatu ijma'an zahiran ala wujubi siyami syahri Ramadan wa ala man ankara wujubahu kafara. Kata beliau, telah sepakat umat, ya, ijma, telah dinukilkan kesepakatan ijma yang nampak, yang terang, ya, akan wajibnya puasa di bulan Ramadan. Dan orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam. Ya, karena tidak bisa diselisihi, ini perkara usul. Kalau ada yang mengatakan puasa Ramadan tidak wajib, kafir hukumnya, keluar dari Islam. Ya, puasa Ramadan itu wajib berdasarkan ijma para ulama. Taib. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Maka kita dapati 5 syarat wajibnya puasa Ramadan. Coba ulangi. Yang pertama, Muslim. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, apa? Mukim, tidak safar. Yang kelima, mampu untuk berpuasa. Nah, itu 5 syarat wajibnya berpuasa. Tapi di sini ada masalah, kata beliau, mas'alatun alladzi la yutiqu as-siyama kasyaikhil kabir wal marid maradan mustamirra hal yalzamuhu idza aftara al-fidyah aw al-it'am. Orang yang tidak mampu berpuasa, seperti orang tua yang tua renta, tidak kuat lagi berpuasa, atau orang sakit dengan sakit yang terus menerus tidak kunjung sembuh. Iya. Apakah orang yang seperti ini diwajibkan bayar fidyah atau cuman sunnah saja hukumnya? Paham ini? Apakah dia wajib bayar fidyah atau sunnah? Nah, kan dia disyariatkan bayar fidyah kan? Bagi orang tua yang tidak kuat lagi berpuasa atau orang yang sakit yang tidak pernah sembuh lagi, dia disyariatkan bayar fidyah. Hanya hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Wajib apa sunnah? Nah, al-jawabu, ya, ikhtalafal ulama fi dzalik. Ulama beda pendapat dalam permasalahan ini. Fadhahabal jumhur ilal ilzam. Jumhur ulama mewajibkan bayar fidyah bagi mereka, orang tua dan orang sakit yang tak kunjung sembuh. Nah, hanya kata beliau di sini, was-sahihu annahu mustahabbun. Yang benar bahwa disunnahkan bagi mereka, tidak diwajibkan. Disunnahkan bagi mereka, tidak diwajibkan bayar fidyah. Nah, lianna adadan minas sahabah fa'alu dzalik wa amaru bihi. Karena sejumlah para sahabat melakukan hal tersebut dan mereka memerintahkannya. Wa laysa biwajibin. Namun itu tidak wajib, li'annahu laysa hunaka dalilun sharihun 'alal ilzami bih. Sebab tidak ada dalil yang tegas untuk mengharuskan atau mewajibkannya. Iya. Wa ammal ayat, adapun ayat wa alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang-orang yang mampu berpuasa namun dia memilih berbuka, maka dia bayar fidyah dengan memberi makan kepada orang miskin, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah 184 itu. Kata beliau, fahada kana fi bidayatil amr, summa nusikhat bil ayatil lati ba'daha. Ini ayat, kata beliau, ini di awal-awal Islam. Kemudian ayat ini kan dihapus hukumnya dengan ayat yang datang setelahnya, Al-Baqarah 185, yaitu ayat yang berbunyi faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan bulan di antara kalian, wajib bagi dia berpuasa, ya kan? Nah, ini yang menghapus ayat 184 tadi. Iya. Nah, sehingga di dalam ayat tersebut tidak ada dalil untuk mewajibkan. Qala Ibnu Hazm rahimahullah. Ibnu Hazm berkata dalam kitabnya Al-Muhalla jilid 4 halaman 415. Kata Ibnu Hazm, wasyaikhu wal ajuzu alladzani la yutiqani shauma fas-shaumu la yalzamuhuma. Qala Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata beliau, seorang yang sudah tua renta
ya, nenek-nenek atau kakek-kakek yang tidak kuat lagi berpuasa, maka berpuasa itu tidak wajib bagi mereka berdua. Kakek-kakek dan nenek-nenek yang tidak kuat lagi berpuasa, ya kan? Kalau Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, surat Al-Baqarah 286. Wa idza lam yalzamhuma as-shaum, apabila kata Syekh, puasa itu tidak wajib bagi mereka berdua, bagi kakek-kakek dan nenek-nenek tadi, fal kafaratu la talzamuhuma, maka bayar fidyah juga tidak wajib bagi mereka berdua. Ini sunnah saja. Lianna Allah Ta'ala lam yulzimhuma iyaha, karena Allah tidak mewajibkan bagi mereka berdua, kakek-kakek dan nenek-nenek tadi, untuk membayar fidyah. Wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, Rasul juga tidak mewajibkan. Wal amwalu muharramatun illa binassin au ijma'. Sementara harta-harta itu tidak boleh diambil, haram untuk diambil kecuali dengan nas atau ijma'. Nah, kecuali dengan nas atau ijma'. Iya. Jadi kesimpulannya dalam masalah ini, ya, terkait dengan hukum membayar fidyah bagi kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tidak mampu dan kuat berpuasa. Demikian pula orang yang sakit, ya, dengan sakit yang tidak kunjung-kunjung sembuh, disyariatkan bagi mereka bayar fidyah. Hanya ulama beda pendapat, hukumnya wajib atau sunnah, ya kan? Jumhur ulama mengatakan wajib, tapi sebagian lain mengatakan sunnah saja. Nah, di sini Syekh mengatakan hukumnya sunnah saja, bayar fidyah itu. Nah, sekalipun demikian, tentu saja yang terbaik yang apa? Bayar fidyah atau tidak bayar fidyah? Yang terbaik bagi kakek-kakek dan nenek-nenek yang tidak mampu lagi berpuasa, atau orang yang sakit terus-menerus tidak kunjung sembuh, yang utama bagi mereka bayar fidyah atau tidak bayar fidyah? Bayar fidyah tentunya, karena sunnah kan? Sunnah bukan lantas ditinggalkan, sunnah dikerjakan, apalagi di sana ada ulama yang mewajibkan. Nah, tentunya lebih selamat, ya, pendapat yang lebih hati-hati, ya, untuk lebih hati-hatinya, lebih selamatnya, ya tetap bayar fidyah saja. Nah, hanya kalau misalnya dia tidak punya harta, bagaimana kalau dia tidak punya harta? Ya, maka kalau dia tidak punya harta, ya tidak ada kewajiban bagi mereka untuk bayar fidyah kalau begitu, sampai nanti dia punya harta. Nah, kalau anaknya atau keluarganya ingin membayarkan fidyah, maka itu dari perbuatan baik anaknya kepada orang tuanya, walaupun sang anak tidak wajib untuk membayarkan fidyah orang tuanya. Tetapi kalau dia lakukan, itu tentu sebagai bentuk bakti sama orang tua, ya kan? Nah, itu tentu lebih baik kalau dia membayarkan, asalkan dia punya harta. Si anak ini atau keluarganya punya harta. Nah, ini wallahu alam bisawab. Taib. Kemudian di sini kata beliau, mata yajibu siyamu syahri Ramadan. Kapan wajibnya puasa bulan Ramadan? Kapan wajibnya? Iya. Yani kapan dimulainya? Kapan dimulainya puasa Ramadan itu? Kita berpuasa Ramadan itu mulai kapan? Iya. Nah, kata beliau di sini, yajibu siyamu syahri Ramadan bi ru'yati hilalih au ikmali iddati Sya'bana salasina yauman. Ada dua cara menentukan awal mula masuknya puasa di bulan Ramadan. Kata beliau di sini, wajib puasa Ramadan dengan melihat hilal. Hilal itu bulan sabit yang muncul di tanggal pertama di bulan Hijriah. Di setiap bulan Hijriah. Ya, kalau di sini berarti Ramadan. Jadi tanggal pertama ada bulan sabit kecil itu, nah itu namanya hilal. Hilal itu bulan sabit kecil, ya, yang muncul pada tanggal 1, ya, muncul pada tanggal 1 di bulan Ramadan. Nah, kalau terlihat hilal, berarti di malam harinya terlihat hilal, berarti besoknya sudah puasa. Itu cara pertama. Atau ini cara yang kedua, ikmali iddati Sya'bana salasina yauma. Ya, menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Menggenapkan bulan Sya'ban menjadi berapa? 30 hari. Sehingga besoknya otomatis setelah 30 Sya'ban, besoknya tanggal berapa?
1 Ramadan. Karena di dalam Islam, di bulan Islam tidak ada tanggal sampai tanggal 31. Kalau di kalender Masehi kan ada sampai tanggal 31 kan? Kalau di bulan Islam yang ada itu sampai 29 atau 30. Tidak ada di dalam Islam bulan itu sampai tanggal 28 saja. Kalau di Masehi kan ada. Kalau di Hijriah tidak ada. Hanya sampai 29, kalau tidak 29 30. Ya kan? Makanya kalau kita puasa Ramadan imma 29 hari, imma 30 hari. Tidak pernah itu kita puasa 31 hari. Tidak pernah itu kita puasa 28 hari, 29 atau 30. Nah kalau sudah 30 Sya'ban otomatis besoknya pasti sudah apa? 1 Ramadan. Nah, yang menjadi kemungkinan pas tanggal 29 Sya'ban. Misalnya 29 Sya'ban, besoknya 1 Ramadan atau masih 30 Sya'ban, ya kan? Nah, disinilah penentuannya nanti. Apakah masih besok masih 30 Sya'ban atau besoknya sudah 1 Ramadan? Kalau sudah 1 Ramadan berarti Sya'ban cuma 29 hari. Iya. Kalau tidak terlihat ya digenapkan bulan Sya'ban berarti Sya'ban 30 hari. Setelah 30 Sya'ban maka besoknya sudah 1 Ramadan. Ini ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Mana dalilnya? Dalilnya jaa fi sahihain min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Telah datang dalam sahihain riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Umar. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Apabila kalian melihat hilal maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan kalau kalian melihat hilal maka berbukalah. Fa in gumma 'alaikum faqdurulah. Apabila tertutup atas kalian tidak terlihat hilal maka hitunglah. Dalam riwayat Muslim, faqduru lahu salasin. Hitunglah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Bukan disuruh menghitung bulan dengan cara hisab, bukan. Tetapi disuruh menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, kalau sudah 30 Sya'ban, besoknya pasti Ramadan sudah. Ini ikhwani fiddin. Dalam riwayat dikatakan, la tasumu hatta tarawul hilal. Jangan kalian puasa sampai melihat hilal. Wala tuftiru hatta tarawuhu. Dan jangan kalian berbuka berhari raya Idul Fitri sampai kalian melihat hilal. Hilal bulan Syawal. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maka ini dua cara menentukan masuknya Ramadan. Cara yang pertama tadi apa? Melihat hilal. Cara yang kedua, menggenapkan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, kalau ada yang bertanya, kapan kita melihat hilal? Melihat hilal itu dilakukan di tanggal 29 Sya'ban di sore hari. Nah, itu sudah memantau hilal. Kenapa di tanggal 29 melihat hilalnya? Ya karena kan besok ada kemungkinan kan, ada dua kemungkinan kan. Bisa jadi masih 30 Sya'ban, bisa jadi sudah 1 Ramadan. Makanya kita melihat hilal di tanggal 29 Sya'ban. Lihat hilal sudah, neropong hilal. Nah, kalau terlihat hilal berarti Sya'ban cuma 29 hari. Besoknya sudah Ramadan. Paham? Kalau tidak terlihat hilal berarti apa? Berarti apa? Genapkan Sya'ban 30, berarti besoknya masih Sya'ban. Nah, lusanya baru Ramadan. Ya, maka tidak ada guna kalau melihat hilal tanggal 30 Sya'ban. Tidak ada gunanya. Kenapa tidak ada gunanya? Ya, besoknya sudah pasti Ramadan. Tidak ada gunanya kalau melihatnya tanggal 30. Jadi melihatnya tanggal 29 di sore hari. Di sore hari apa sudah maghrib itu matahari terbenam ya di ufuk sebelah barat, ya kan, di ufuk sebelah barat. Ketika matahari terbenam di ufuk sebelah barat, ya kalau muncul hilal, tidak lama setelah matahari terbenam akan muncul bulan sabit. Kalau memang terlihat, nah, itu pertanda Ramadan sudah tiba. Nah, hanya kalau kita di zaman sekarang kan karena terlalu banyak cahaya, banyak menghalangi gedung-gedung, pohon-pohon, susah melihat hilal itu. Nah, harus di tempat-tempat khusus memang, ya, ada titik-titiknya melihat hilal itu. Tidak sembarangan. Jangan sampai dia lihat hilal ternyata rambutnya yang taanu di sini. Nah, itu bukan hilal itu. Iya, memang dibutuhkan orang-orang khusus, makanya orang pakai teropong sampai.
ya kan? Orang pakai teropong. Nah, kalau di Berau ini di mana? Hilal, letak hilalnya. Tahu Pak? Kurang tahu juga ya? Di mana? Maratua. Oh, di Maratua katanya. Maratua melihat hilal. Kalau mau lihat hilal Maratua, ke sana ke Maratua. Nah. Ya pas di anu kan di laut-laut kan, memang pas itu di laut-laut. Nah, subhanallah. Baik, mungkin ini yang bisa kita paparkan untuk pembahasan ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang bismillah taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.